Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia Allah kepada kita. Pada hari ini dan malam ini kita berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami, mengkaji, mempelajari agama ini dengan tujuan mengamalkannya, karena memang amalan tersebut butuh dengan ilmu, dan ilmu itu erat sekali kaitannya dengan amal. Kemudian salawat dan salam ala nabiyyina, atas nabi kita, wa habibina, kekasih kita, wa qudwatina, dan qudwah kita, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi alaihi wa salamuhu, yang mana beliau telah berusaha dan berupaya dengan apa saja yang beliau miliki, baik itu harta bahkan jiwanya sekalipun, diberikan, direlakan dan dikorbankan untuk tegaknya agama Allah ini, untuk tegaknya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mengimani nubuwah beliau, mengimani beliau sebagai seorang rasul dan seorang nabi, dan bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kesempatan, Allah berikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam semampu kita dan sepengetahuan kita. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita di atas sunnah, dan hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk kepada materi kita pada malam hari ini, saya ingin menasihati diri saya dan semua hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tercinta bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu
wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi shamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Artinya, siapa yang menjadi prioritasnya adalah akhirat, atau siapa saja yang akhirat menjadi keinginan terbesarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan satukan semua urusannya. Maksudnya adalah Allah akan mudahkan semua urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Sebaliknya, barang siapa yang dunia menjadi keinginan besarnya, siapa saja yang dunia menjadi keinginannya, menjadikan dunia ini keinginan terbesarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, dan tidak pula datang kepadanya dari dunia ini kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sifat Al-Qiyamah waz-Zuhud wal-Wara', dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadikan kita, atau memberikan kepada kita isyarat, memberikan kepada kita pelajaran yang besar sekali, mengingatkan kita bahwa dunia ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan seisinya sangat tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang menjadikan dunia ini tujuan dari segalanya, yang menjadikan dunia ini keinginan terbesarnya hidup di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia selalu merasa fakir, selalu merasa fakir, karena Allah jadikan kefakiran itu ada di depan matanya, padahal dia bukan seorang yang fakir, tapi merasa fakir terus. Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah susahkan, Allah sulitkan. Setiap ada urusannya Allah akan sulitkan, dan tidak akan datang pada dunia ini kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Maka perlu kita rubah cara berpikir kita, dan perlu kita rubah cara berkeyakinan kita, yaitu ketahuilah teman-teman semuanya, dan untuk saya, bahwa apapun dari bentuk rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tertuliskan kadarnya, dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun, walaupun manusia sepakat untuk menghalanginya dari rezeki tersebut. Maka hadis ini juga mengingatkan kita tentang besarnya akhirat, tentang berharganya akhirat, sehingga siapa saja yang menjadikan keinginan terbesarnya adalah akhirat, tujuan terbesarnya, hamnya adalah akhirat, semuanya dia lakukan karena Allah, semuanya dia lakukan karena
berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya. Hatinya merasa dia adalah orang kaya, merasa cukup, dan Allah mudahkan segala urusannya, dan dunia pun datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah dalil di antara banyak dalil dari faedah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap kita, apapun yang kita lakukan dari jenis ibadah, hendaklah kita mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengotorinya dengan riya dan sum'ah, menginginkan pujian manusia, menginginkan sanjungan manusia. Ibarat susu yang keluar dari seekor hewan misalnya, keluar tanpa membawa darah dan kotoran, keluar bersih, putih bersih, tidak tercampur dengan darah, tidak pula tercampur dengan kotoran. Begitulah amalan, begitu pula lah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur sedikit pun dengan riya, tidak tercampur sedikit pun dengan pujian, menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia, atau disebut dengan riya dan sum'ah. Ma'asyarul ikhwah, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini mengawali materi kita sehingga akhirnya kita masuk kepada materi fikih kita sampai pada bab at-tayammum. Yang pertama, masyru'iyatut tayammum. Dalil disyariatkannya tayammum, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah Asy-Syarifah. Pertama, dalil dari Nas Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya, jika kalian sedang sakit atau sedang bersafar atau keluar dari buang hajat atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, hapuslah wajah kalian dan tangan kalian. Ada beberapa hukum yang akan saya jelaskan terkait ayat ini. Yang pertama, ma'asyarul ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan bertayamumlah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Berbeda dengan ketika Allah menerangkan cara berwudu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua anggota wudu yang harus dibasuh. Namun coba perhatikan ketika menyebutkan tayammum, Allah hanya menyebutkan wajah dan tangan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku-siku. Allah tidak sebutkan itu, tapi Allah hanya mencukupkan wa aydikum. Maka para ulama menyebutkan
Yang dimaksud dengan yad, ID, jamak daripada yad adalah ini saja, ya. Dari mulai ujung jari sampai ini saja. Nah, pergelangan tangan. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil nanti yang akan kita sebutkan. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk membasuh tangan di ayat wudu, maka Allah menyebutkannya wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku, menunjukkan yang dimaksud dengan tangan itu hanya ini saja. Kalau seandainya yang dimaksud tangan itu dari ujung jari sampai siku-siku, maka Allah tidak menyebutkannya ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Ya, ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri untuk dipotong tangannya, di dalam Al-Qur'an, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Maka para ulama sepakat bahwa yang dipotong itu hanya sampai pergelangan. Ini menunjukkan lafaz yad, ya, lafaz yadun atau jamaknya ID adalah dari mulai ujung jari sampai pergelangan tangan saja. Ya, karena kalau kita lihat hukum potong tangan, ya, yang diterapkan di beberapa negara, ya, diantaranya kerajaan Arab Saudi, maka yang dipotong itu hanya sampai sini saja. Karena lafaz yadun atau jamaknya ID itu sampai sini saja. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berwudu sampai kepada siku-siku, Allah sebutkan ilal marafiq, sampai kepada siku-siku. Maka para ulama pun menyimpulkan di dalam tayamum yang menjadi pengganti wudu, seseorang hanya menyentuhkan debu ke tangannya sampai kepada pergelangan saja, tidak sampai ke siku-siku. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah debu tersebut ke wajah kalian dan ke tangan kalian. Wa aydikum, Allah enggak sebutkan wa aydikum ilal marafiq, sampai kepada siku-siku, tidak. Maka para ulama menjelaskan untuk mengusap tangan dengan debu yang dipukulkan tersebut, yang disentuhkan tersebut, cukup ke tangan saja, ke lafaz yad saja, tidak sampai kepada siku-siku. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Hibban, wa huwa haditsun sahih, dan dia adalah hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid. As-sa'id wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Debu sa'id itu adalah wudu'ul muslim, adalah sesuatu yang dijadikan untuk bersuci seorang muslim walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Hadisnya sahih, walaupun dia nggak dapat air selama 10 tahun. Artinya kalau memang nggak ada air, maka dibenarkan untuk bertayamum dengan sa'id atau debu suci. Ini masyru'iyat at-tayammum, atau disyariatkannya tayamum berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini jelas. Agama kita adalah agama dalil.
Maka kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Artinya sanad itu, isnad itu bagian daripada agama. Ya, isnad itu adalah riwayat, rantaian orang-orang yang menyampaikan hadis dari Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian masuk kepada generasi imam yang 4, kemudian para immatul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu disebut dengan sanad. Ya, disebut dengan sanad. Kata Abdullah ibn Mubarak, sanad itu bagian daripada agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka orang akan berucap sesukanya. Tapi tidak dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang bersanad, berdalil. Seseorang yang membawakan perkara agama, maka ditanyakan kepadanya, mana dalilnya? Ditanyakan kepadanya, mana buktinya? Kalau tidak ada, maka benarlah kata Abdullah bin Mubarak, kalau tidak ada isnad, tidak ada sanad, siapa saja boleh ngomong. Laqala man syaa ma syaa. Siapa saja boleh ngomong dan dia ngomong sesukanya. Dan kata para ulama, keistimewaan agama Islam ini diantaranya ada pada sanad, yang tidak ada pada agama selain Islam. Maka agama kita ini, keaslian dan kemurniannya akan tetap sampai hari kiamat. Tidak seperti agama-agama selain daripada Islam yang semakin jauh daripada generasi Nabi mereka akan semakin banyak perubahan, sampai akhirnya kitab suci mereka pun berubah. Maka tidak terjadi di dalam agama Islam. Kita bersyukur agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda Allah atau bukti Allah menjaganya adanya para ulama yang memeriksa setiap kabar yang dibawakan oleh siapa saja yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diperiksa oleh para ulama, dikaji oleh para ulama. Maka agama kita agama yang jelas, agama yang sangat mudah, agama yang masuk akal, agama yang diterima oleh akal. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini agama yang ribet, agama yang sukar, sulit, maka sebenarnya bukan agama Islam itu yang ribet, tapi akal dan otaknya lah yang sedang sakit. Ini ma'asyarul ikhwah, sekali lagi dan terus kita sampaikan bahwa agama Islam agama yang sangat mudah, agama yang sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Perkara akidah, perkara ibadah, muamalah diajarkan di dalam agama Islam dan disampaikan sampai kepada hari ini, sampai kepada kita dengan jalur periwayatan atau yang kita sebut dengan hadis-hadis yang sahih, yang telah ditelusuri oleh para ulama kita, telah dikaji oleh mereka, dan kemudian mereka nyatakan benar hadis ini datangnya dari Nabi, tidak betul hadis ini datangnya dari Nabi. Itu semua sudah ada dalam agama kita. Maka ma'asyarul ikhwah, intinya adalah agama kita agama yang agama dalil, agama dalil. Semuanya harus berlandaskan Al-Quran, mana ayatnya, mana dalilnya dari hadis,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tidak maka akan diragukan. Bila tidak berani mendatangkan dalil, bukti dari ucapannya, maka tidak akan diterima. Kemudian ma'asyur ikhwah, masuk kepada berikutnya. Liman yusra'. Untuk siapa disyariatkan tayammum? Yusra'u tayammum liman lam yajidil ma'a ba'da talabihi talaban la yashukku alaihi mithlihi ala mithlihi aw wajadahu wa lam yaqdir ala isti'malihi li maradin aw kana yakhsha bi isti'malihi ziyadat al marad aw ta'khir al bur aw kana la yaqdir ala al haraka wa lam yajid man yunawiluhu iyyah. Dibolehkan tayamum ini bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah dia berusaha untuk mencarinya tapi tidak kunjung ketemu, atau orang yang berhalangan menggunakan air karena sakit, atau orang yang khawatir ketika terkena air bertambah sakitnya atau lama sembuhnya, atau dibolehkan pula kepada orang yang tidak sanggup untuk bergerak, tidak sanggup untuk berjalan, dan tidak ada orang yang mengambilkan air untuknya. Ini orang-orang yang disyariatkan dan dibolehkan kepadanya untuk tayammum. Kemudian ma yanqud at-tayammum. Apa yang membatalkan at-tayammum? Yang pertama, yang membatalkan tayammum adalah apa saja yang membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena tayammum adalah pengganti dari wudu. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, membatalkan tayammum. Kemudian yang kedua, adanya air, ya, adanya air bagi orang yang tidak memilikinya sebelumnya. Jika tiba-tiba ketika sholat sebelumnya bertayammum, pas takbiratul ihram turun hujan, maka ini juga membatalkan tayammum. Lain halnya jika setelah sholat, jika telah selesai sholat kemudian hujan baru turun, maka sholat tidak perlu untuk diulang. Namun ketika sebelum sholat atau sedang sholat turun hujan, maka tayammumnya pun batal. Segera untuk berwudu, kemudian melanjutkan sholat. Langsung kepada kaifiyat at-tayammum, cara bertayammum. Syekh berkata di sini, kaifiyat tayammumi hiya an yaqul bismillah. Seorang yang bertayamum mengucapkan bismillah dan berniat untuk melakukan tayammum. Thumma yadrib bikaffaihi. Kemudian dia pukulkan tangannya ke permukaan tanah, ya, ke permukaan tanah atau pasir atau batu, yang penting ada debu. Kemudian yamsah wajhahu mashatan wahidatan, dia usapkan ke wajahnya satu kali usapan. Kemudian thumma yadrib insya'a bi kaffaihi al-ardha fayamsah kaffaihi ma'a dhira'aihi ila al-mirfaqaini insya'a
wa in iqtasara 'alal kaffaini ajza'ahu. Kata Syekh di sini, kemudian dia boleh memukulkan yang kedua kali, atau dia cukupkan pukulan sekali saja untuk kedua-duanya, menghapuskan wajah, kemudian menghapuskan tangan, selesai. Atau kata Syekh, boleh memukul dengan pukulan yang kedua khusus untuk tangan, boleh. Kalau dia lakukan sekali saja, kata Syekh, ajza'ahu, cukup, karena memang itu yang menjadi kewajiban. Yang kedua adalah sunnah saja. Kemudian Syekh berkata, jika seseorang mau mengusapnya sampai ke mirfaq, ke siku-siku, maka tidak mengapa dia usapkan sampai ke siku-siku. Jika tidak, cukupkan sampai di lengan saja, sampai pergelangan, maka ajza'ahu, juga cukup baginya. Jadi ma'asyiral ikhwah, itu cara bertayamum. Ya. Tayamum mudah. Tinggal bapak-bapak pukulkan saja tangan ke permukaan tanah yang berdebu, atau ke pasir, atau ke batu, atau ke dinding yang ada debunya, pukulkan saja. Kemudian usapkan ke wajah sekali, kemudian boleh meneruskan langsung ke tangan, boleh memukul sekali lagi khusus untuk tangan. Cukup, selesai tayamum. Ya Pak ya. Kemudian masuk kepada bab baru. Saya ringkas cepat aja tentang haid dan nifas. Perlu Pak, kita bahas ini. Ada ibu kan? Tapi apa saja ya definisinya, perbedaan darah haid dengan mustahadah? Saya khususkan aja lah ini untuk kajian ibu-ibu aja Pak ya. Ya Pak. Ini saya khususkan, nanti kalau ada kesempatan kajian khusus bersama ibu-ibu, insya Allah saya kaji. Kita masuk ke bab berikutnya, fis shalah, babus shalah, bab tentang salat. Ya. Kita baca materi yang pertama tentang salat adalah hukmus shalah. Saya baca cepat. Ya, as-shalah faridatullah ala kulli mu'min. Salat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqimus shalah. Aqim adalah fi'lul amr, kata perintah. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa al-amru yadullu 'alal wujub. Setiap kata perintah, baik itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi, maka hukum asal yang diperintah adalah wajib. Jadi ayat ini dalil bahwa salat adalah hukumnya wajib. Bahwa salat adalah hukumnya wajib. Kalau ditanyakan mana itu nggak ada wajib kata Allah, maka kita jelaskan kata perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan setiap yang diperintah itu adalah wajib. Wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idata ats-tsaniyata min qawa'idil Islamil khams,
Dan Nabi SAW menjadikan salat ini rukun kedua dari rukun Islam yang 5. Ya, bunyal Islamu ala khams, syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Yang pertama adalah syahadatain, dan yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Ini dalil atau hukum salat, bahwa hukum salat adalah faridah, wajib, fardu bagi setiap orang yang beriman. Ya, hukum salat wajib, fardu bagi setiap orang yang beriman. Jadi kalau ditinggalkan, ya ditinggalkan kalau wajib berdosa berarti. Bahkan ada sebagian ulama yang keras dalam masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ya, meninggalkan satu salat dengan sengaja, bukan seluruh salat. Kalau seluruh salat ditinggalkan dengan sengaja, sepakat para ulama bahwa dia orang yang keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkan salat, kadang ditinggalkan, ini berselisih para ulama. Ada yang tasyaddud dalam hal ini, tegas dan keras dalam hal ini, bahwa orang yang meninggalkan salat kemudian salat lagi, besok meninggalkan lagi, tetap dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Ini sebagian pendapat para ulama, dan sebagian lagi menghukuminya tidak keluar dari Islam. Apa hikmah diwajibkan salat? Di antara tutahhirun nafsa wa tuzakkiha, mensucikan jiwa. Dan di antaranya juga memberikan kesempatan bagi seorang hamba untuk munajat kepada Allah di dunia, ya, untuk munajat kepada Allah di dunia. Kemudian yang ketiga, mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya pernah tanyakan ini, Pak. Hafizakumullah. Saya pernah tanyakan ini ke salah seorang ulama besar di Saudi, hari ini masih hidup, tentang salat dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana seorang yang dia sudah salat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang mungkar? Maka Syekh menjawab, barangkali ada niatnya yang tidak benar dalam salat. Pertama. Yang kedua, Syekh berkata, barangkali salatnya tidak sesuai dengan salat yang diajarkan Nabi. Maka hati-hati, Pak. Yang pertama tadi, barangkali kata Syekh ada niat yang tidak benar dalam hatinya. Barangkali salatnya hanya untuk biar dikatakan orang sholat aja lah, atau untuk pergaulan saja. Jelas salah. Sholat itu bukan kewajiban. Datang ke masjid biar dilihat orang datang ke masjid, udah salah. Taib. Yang kedua kata Syekh, bisa jadi sholatnya tidak sesuai dengan sholat yang diajarkan Nabi. Maka perlu kita belajar. Jadi kalau sholat kita nggak sesuai dengan sholat yang diajarkan Nabi, insya Allah nggak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini berdasarkan jawaban dari para masyayikh. Karena apa? Karena memang betul ada orang yang sholat tapi judi jalan terus. Ini mohon maaf nih. Ada orang yang sholat tapi kemungkaran, riba semua dilakukan terus. Kenapa? Tadi jawabannya. Yang pertama, barangkali ada niat yang tidak benar. Yang kedua, barangkali sholat yang dilakukannya tidak sesuai dengan sholat yang diajarkan Nabi SAW. Artinya nggak pernah mau tahu tentang bagaimana sholat yang benar. Nah ini ma'asyarul ikhwah harus diperhatikan. Kemudian fadluha, keutamaan sholat. Yang pertama, saya cepat aja, bahwa sholat itu ra'sul amri al-islam, bahwa ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Hadisnya rawahu Tirmidzi. Artinya
induk daripada perkara itu adalah agama Islam. Jadi yang paling tertinggi, kepalanya adalah agama Islam. Tiangnya adalah tiang agama Islam itu, tiang bangunan agama Islam itu adalah as-shalah. Dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan hikmah, dia bukan hadis, perkataan hikmah dari para ulama. Ya. Dan banyak orang yang mengira itu hadis. Siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang menghancurkan salat dia menghancurkan agama. Faqad aqamahu, faqad hadamahu. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah, ini benar. Ya. Lafaznya benar karena memang Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, perbedaan kita dengan orang kufar, orang kafir itu salat. Perjanjian antara kita, perjanjian yang kita berbaiat di atas perjanjian tersebut, yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kufur, orang-orang yang kafir adalah salat. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Jadi jelas tegas sebenarnya. Jadi nggak ada sebenarnya nggak boleh dan tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan sholat. Nggak dibenarkan seorang muslim meninggalkan sholat. Kemudian ini dia sabda Nabi SAW, baina ar-rajuli wa baina asy-syirki awil kufri tarkus shalah. Hadisnya riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Artinya antara seorang laki-laki dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meninggalkan salat maka jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Dalam lafaz lain Nabi jelaskan dengan tegas, faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka telah kufur dengan nyata. Ini ngeri Pak, ancaman meninggalkan salat ini berbahaya sekali. Maka betul yang meninggalkan salat menghancurkan agamanya, betul. Yang menjaga salat dia tetap mengokohkan agamanya, membangun agamanya. Yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agamanya. Maka kalau untuk mengingatkan anak itu jangan bilang jangan lupa salat. Nah, ini salah. Salat itu nomor satu, nomor satu kan. Salat nak, jangan lupa salat. Belajar ya nak, jangan lupa salat. Atau salat nak, jangan lupa belajar. Gitu. Ini orang tua sekarang kalau nelpon, udah belajar nak? Udah ngerjain PR belum nih? Udah mah, udah. Alhamdulillah. Jangan lupa salat ya. Jangan lupa salat. Jadi kita ganti lafaznya. Salat nak? Salat, jangan lupa belajar. Nah begitu. Ya kalau nggak belajar dia urusannya dunia saja. Kalau dia nggak salat, urusannya dunia akhirat Pak. Maka orang tua sekarang harus merubah cara berpikir dalam mendidik anak. Nah ini panjang lebar kalau saya bahas masalah ini. Kembali aja kita. Yang selanjutnya, Nabi SAW ditanya ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal? Faqala as-salatu li waqtiha. Nabi berkata salat di waktunya. Salat di waktunya. Nah, salat pada waktunya, tepat pada waktunya adalah amalan yang paling afdal. Ustaz, terkadang Nabi kok bilang amalan yang paling afdal adalah al-jihad fi sabilillah. Amalan yang paling afdal adalah al-iman billah. Di sini Rasul katakan amal yang paling afdal adalah as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ini berbeda nih. Jawabannya, Nabi menjawab pertanyaan melihat kondisi orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya badannya kekar, kuat, dia nanya, apa amalan yang paling afdal? Nabi jawab apa? Jihad di jalan Allah. Tapi kalau dia lihat loyo-loyo, Nabi melihat loyo, kalau jihad ini nggak bakalan kuat. Nabi katakan as-salatu li waqtiha. Karena kalau salat dia bisa. Nah begitu Pak. Jadi memang ini diantara bukti
Nah, ini saya sampaikan terus terang. Di antara bukti bahwa dakwah itu harus ada mura'at al-mad'uwin. Jadi kalau kita belajar ilmu kejiwaan itu, di antara pelajaran itu ada, kita baca seorang yang ingin berdakwah harus memperhatikan bagaimana orang yang dia dakwahi. Kalau beda kita berdakwah di kalangan kaum muslimin, ya beda pula dengan berdakwah di kalangan sebagian kaum muslimin atau di lingkungan kufar, atau kaum muslimin yang tingkat pengetahuan agamanya sudah tinggi dengan kaum muslimin yang tingkat pengetahuan agamanya masih minim sekali. Beda. Ya, apa yang harus diprioritaskan? Tetap yang diprioritaskan adalah tauhid. Tapi bagaimana cara menyampaikan? Perhatikan keadaan orang-orangnya. Nah, yang kelima, Nabi SAW bersabda, mempermisalkan sholat 5 waktu dengan sungai yang airnya tawar, terdapat di depan rumah seseorang. Kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari. Apa kata Nabi? Fama tarawna dzalika yubqi min daranihi? Apakah akan ada tersisa daki di badannya? Qalu, para sahabat menjawab, la syai', tidak akan tersisa. Qala, maka Nabi berkata, fa innas salawatil khamsa tudhhibudz dzunuba kama yudhhibul ma'ud daran. Sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran daki. Hari Masya Allah, sholat 5 waktu menghilangkan dosa. Para ulama mengatakan dosa yang dihilangkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar? Enggak. Kayak mana menghilangkannya? Taubat, lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi menghilangkan dosa besar. Yang penting ikhlas, taubat nasuha, berjanji nggak ngulangin, cukup buka lembaran baru. Dan Allah tahu mana yang benar-benar ikhlas dalam bertobat, jujur dalam bertobat, dan yang nggak jujur dalam bertobat. Allah tahu, walaupun lisan berucap saya jujur bertobat, tapi Allah tahu hati setiap hamba. Maka teman-teman semuanya, perbaharui terus taubat kita kepada Allah dengan jujur tanpa ada dusta. Apakah setelah taubat diwajibkan seseorang untuk tidak jatuh ke dalam dosa? Oh enggak. Jadi maka terus kita bertaubat itu ya karena manusia taubat nanti ada dosa baru lagi. Keluar dari simpang nanti udah banyak yang dilihat. Taubat terus. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah, salat diantaranya adalah, di antara hikmah, di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa kita. Sekarang saya bertanya lah ke bapak-bapak, teman-teman semuanya, siapa kita yang nggak punya dosa? Sepakat insya Allah semua punya dosa. Ya. Nah, caranya diantaranya adalah sholat. Datang sholat 5 waktu adalah menghapuskan dosa. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim datang kepadanya waktu sholat 5 waktu, maka dia memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki rukuknya, kecuali itu semua akan menjadi kafara lima qablaha minadz-dzunub, akan menjadi penghapus bagi setiap dosa sebelumnya. Ma lam tu'ta kabiratun, selagi perbuatan dosa tidak dilakukan. Wa dzalika ad-dahra kullahu, dan yang demikian itu terus sepanjang masa. Ya, jadi kalau sholat selagi kita tidak melakukan perbuatan dosa besar, menghapuskan semua dosa-dosa. Gitu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Habis waktu Isya kita Pak ya. Kita cukup sampai situ dulu materi kajian fikih pada malam hari ini. Insyaallah taala fi waqtin akhar naltaqi wa iyyakum, bertemu kita kembali insyaallah taala pada waktu yang lain. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Pak. 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita sholat. Atau nanti. Nanti silakan ya, enggak apa-apa.